Dybala cetak gol lagi buat Juventus dan kali ini ia tersenyum. Peminat auto mundur. Selang beberapa hari setelah memicu kontroversi, Paul Dybala kembali mencetak gol buat Juventus. Kali ini pemain asal Argentina tersebut berselebrasi dan tersenyum meski tanpa Dybala Max andalannya. Kontroversi yang melibatkan Dybala dimulai ketika Juventus bertemu Udinese dalam laga lanjutan Serie A akhir pekan lalu. Dybala melesakkan gol pada menit ke-19 tanpa perayaan yang biasa dilakukan para pemain setelah menjebol gawang. Alih-alih mengeluarkan Dybala Max andalannya, Dybala justru menatap lama ke arah bangku petinggi Juventus. Pria yang berumur 28 tahun tersebut memberikan tatapan tajam ke tempat Pavel Nedved dan Maurizio Arrivabene duduk. Gestur ini jelas mengundang perhatian banyak orang. Banyak yang meyakini kalau Dybala akan meninggalkan Juventus saat kontraknya berakhir pada musim panas tahun ini. Dan itu jelas merugikan untuk Bianconeri. Pada Rabu, 19 Januari 2022 dini hari tadi, Juventus melakoni laga 16 besar Coppa Italia di Allianz Stadium. Melawan Sampdoria, mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-1, hasil yang jarang didapatkan Juventus pada musim ini. Dybala sendiri tampil sebagai pemain pengganti dan baru merumpun pada menit ke-62 menggantikan Dejan Kulusevski. Selang 5 menit, ia berhasil melesakkan gol ke gawang Sampdoria dan membuat Juventus unggul 3-1. Tak seperti waktu berhadapan dengan Udinese, kali ini Paul Dybala melakukan perayaan usai mencetak gol dan tampak tersenyum. Namun ia masih belum memberikan selebrasi khasnya pada menit-menit akhir yang sudah lama tidak membukukan namanya di papan skor. Ditambah gol dari Juan Cuadrado dan Danilo Rugani, Juventus menang dengan skor 4-1. Selebrasi yang dilakukan Dybala usai mencetak gol bisa dianggap sebagai upaya untuk meredakan kontroversi. Tetapi, ini juga bisa menjadi petanda kalau sang pemain memang ingin bertahan di Juventus. Corriere dello Sport mengaku mendapatkan informasi dari beberapa teman sang pemain. Diketahui bahwa meskipun frustasi dengan situasinya saat ini, Paul Dybala tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Bianconeri. Paulo Dybala juga tak berniat untuk mengkhianati Juventus dengan bergabung dengan Inter Milan. Ya, beberapa laporan yang beredar sempat mengklaim kalau sang pemain tertarik untuk pindah ke juara bertahan Serie A tersebut. Juventus PD punya kas bagus menangi Liga Champions. Juventus boleh saja kesulitan di Serie A pada musim ini. Namun, Bianconeri tetap percaya diri punya peluang juara di Liga Champions. Juventus tercecer di persaingan gelar Liga Italia pada musim ini. Skuad besutan Massimiliano Allegri itu kini berada di urutan kelima klasemen dengan 41 poin dari 22 laga. Tertinggal 9 poin dari Inter Milan di pucuk yang masih menyimpan 1 pertandingan. Target pertama dan tertiga Juve di Liga saat ini adalah masuk ke 4 besar dan bertahan di sana. Musim lalu mereka sudah nyaris tak lolos ke Liga Champions dan baru memastikan di pekan terakhir. Itu niscaya jadi pengalaman yang tak ingin diulang oleh La Spezia Signora. Meski demikian, Juventus merasa punya kans lebih baik di kompetisi lain seperti Liga Champions. Sukses musim lalu di Coppa Italia dan Piala Super Italia memberikan gambaran bagus di kompetisi turnamen. Kami ingin mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan dan akan berjuang sampai menit terakhir juga untuk memenangi trofi Liga Champions musim ini, ungkap bek Juventus Leonardo Bonucci. Musim lalu kami menunjukkan bahwa Juve masih lapar dan bisa berbicara di laga-laga satu kesempatan. Kami tak mendapatkan Scudetto musim lalu, tapi memenangi Coppa Italia dan Piala Super Italia, memberikan respon ke mereka yang bilang kami puas dengan kesuksesan. Itu bukti Juve selalu unjuk gigi di fase-fase gugur. Imbuh pemain yang berusia 34 tahun tersebut kepada Juventus Channel. Juventus terakhir kali juara Liga Champions pada 1995-1996. Sejak saat itu, mereka 4 kali ke final dan selalu gagal. Hasil pertandingan Juventus versus Sampdoria, skor 4-1. Juventus sukses mengalahkan Sampdoria dengan skor 4-1 dalam partai babak 16 besar Coppa Italia 2021-2022 yang digelar di Allianz Stadium, Rabu 19 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan Juventus masing-masing diciptakan oleh Juan Cuadrado, Danilo Rugani, Paulo Dybala,
dan Alvaro Morata. Sementara itu, Sampdoria sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi dari Andrea Conti. Berkat hasil ini, Juve berhak melangkah ke babak perempat final untuk bertemu pemenang laga 16 besar lainnya yang mempertemukan Sassuolo kontra Cagliari. Juventus mencoba langsung tampil agresif sejak menit awal. Sayang, peluang yang didapatkan Cuadrado pada menit ke-15 masih bisa dimentahkan oleh kiper Vladimir. Juventus akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat tendangan bebas rendah dan keras yang dilepas Cuadrado dari tepi kotak penalti. Kurang dari 2 menit kemudian, Alvaro Morata sempat mencetak gol. Namun, VAR menganulir gol ini dikarenakan sebelumnya Mattia De Sciglio dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Juve masih enggan mengendurkan tekanan. Rugani pun mencetak gol yang 9 pada menit ke-52, meneruskan crossing yang dikirim oleh Arthur. Setelah itu, Juve sempat terlena dengan keunggulan 2 gol dan menjadi lengah. Hal ini dimanfaatkan Sampdoria untuk dapat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Conti pada menit ke-63. Gol ini seakan menyengat ke Juventus kembali. Hanya 4 menit berselang, Bianconeri kembali menjauh berkat gol Dybala meneruskan asis dari Manuel Locatelli. Memasuki menit ke-76, Marley yang baru masuk menggantikan Cuadrado terjatuh di kotak penalti usai dilanggar oleh Bertos. Tuan rumah pun mendapatkan hadiah penalti yang dituntaskan menjadi gol oleh Morata. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor 4-1 untuk kemenangan Juventus pun menjadi akhir laga tersebut. Begini respon direktur Juventus saat menjadi target tatapan tajam Paulo Dybala. Tatapan tajam yang ditunjukkan Paulo Dybala ke arah petinggi Juventus dalam laga kontra Udinese mengundang kontroversi. Sebab hal itu menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam hubungannya dengan pihak klub. Dybala adalah salah satu pencetak gol Juventus saat berhasil mengalahkan Udinese dalam laga lanjutan Serie A pada akhir pekan kemarin. Ditambah gol dari Weston McKennie, Bianconeri pun menang dengan skor 2-0. Selebrasi adalah kegiatan yang lumrah dilakukan seorang pemain setelah mencetak gol. Namun aktivitas ini tak terlihat dari Dybala yang kerap mengenakan Dybala Max setelah menjebol gawang lawan. Alih-alih merayakan, Dybala cuma memberikan tatapan tajam karena bangku penonton Allianz Stadium yang menjadi tempat perhelatan duel. Adapun tatapannya tertuju ke kursi direktur tempat wakil presiden klub yakni Pavel Nedved duduk. Bukan cuma Pavel Nedved, tatapan tersebut diyakini tertuju kepada Maurizio Arrivabene yang merupakan direktur Juventus. Sosok pengganti Fabio Paratici itu memang sempat memanaskan hubungan klub dengan Dybala melalui perkataannya. Arrivabene pernah mengatakan kalau pemain lebih loyal pada agen ketimbang seragamnya. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya jersey nomor 10 seolah ingin memberikan beban yang lebih berat kepada Dybala selaku penggunanya. Pada Rabu, 19 Januari 2022, Juventus bertemu Sampdoria dalam laga 16 besar Coppa Italia yang digelar di Allianz Stadium. Sebelum pertandingan dimulai, Arrivabene ditanya soal reaksinya terhadap gestur dari Paulo Dybala. Saya diberitahu soal insiden itu setelahnya, tapi saya tak akan memberikan komentar soal reaksi sang pemain. Saya terlalu sibuk merayakan gol, ujar Arrivabene kepada Sport Mediaset.